Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuda Pratama dari 11 AK5. Saya akan menceritakan satu kasus tentang korupsi, yaitu korupsi bansos, bantuan sosial. Itu bantuan sosial yang terkena dampak COVID-19. Pertama-tama, Bansos Kementerian Sosial sebelumnya FOI telah menulis artikel dengan judul Bansos Juliari dijerat pasal 12 Undang-Undang Tipikor, bukan pasal 2 ya, ancamannya hukuman mati. Ini penjelasan KPK. Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 tersebut tentu cukup mengejutkan publik, apalagi melibatkan pejabat tinggi negara sekelas menteri. Berkaca dari kasus tersebut, Ketua KPK Firly Baharu menyebut jika Bansos Juliari Batubara dijerat dengan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 Kesatuan KUHP. Korupsi bansos. Juliari Batubara dapat dijerat hukuman mati. Pasal yang disebutkan oleh Ketua KPK tersebut mengancam Juliari Batubara dengan hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup atau paling singkat yaitu 4 tahun. Sebelumnya, Juliari telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam korupsi bantuan sosial COVID-19. Juliari dituding telah menerima uang sebesar belasan miliar dari perusahaan rekanan pengadaan bantuan sosial bansos paket sembako. Juliari dapat dijerat pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 1999. Juliari Batubara melaksanakan tindakan korupsi dan terancam hukuman mati. Latar hal tersebut dilakukan ketika negara dalam situasi terhadap darurat pandemi COVID-19. KPK menjelaskan kaitan Juliari dan dapat dijerat dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang dapat berpotensi dijatuhi hukuman pidana mati bagi para pelakunya. Berdasarkan penjelasan dari KPK, tindakan korupsi yang dilakukan Juliari mengacu pada Undang-Undang 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 2 di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati. Namun meskipun dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 jelas menjelaskan hukuman mati bagi para pelaku korupsi, KPK masih mendalami kasus korupsi bansos terkait dengan mekanisme barang dan jasa yang terhubung dalam tindak korupsi. COVID-19 yang tahun 2000 masuk ke Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional bulan April 2020. Hal tersebut sebagai ditetapkan dalam korupsi normal 12
tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebab COVID-19. Selain penjelasan dan contoh kasus hukum di Indonesia, selain itu, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan Kementerian Keuangan akan fokus pada pemberian bantuan langsung tunai BLT dalam program bantuan sosial Bansos kepada masyarakat. Tujuannya untuk meminimkan penyimpangan seperti yang terjadi belum lama ini, yaitu korupsi dana bansos. Kami akan fokus BLT tunai langsung kepada penerimaan dengan kontrol lebih tepat untuk meminimalkan penyimpangan, ujar dalam webinar defisit anggaran dan utang pemerintah Selasa 23/2. Sejalan dengan itukah, kata dia, Kementerian Sosial juga melaksanakan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS guna meningkatkan akurasi data. Dengan demikian, bantuan yang diberikan pun tepat sasaran. Menurutnya, semua upaya tersebut dilakukan Kementerian Keuangan guna memerangi praktik korupsi khususnya pada dana bansos. Kami pastikan kami semua memerangi korupsi apapun itu, terutama saat pandemi tidak boleh terjadi korupsi, katanya. Seperti mengenai kasus tersebut, Justinus menyatakan bahwa bansos sembako merupakan bagian kecil dari total dana perlindungan sosial yang dianggarkan pemerintah tahun lalu, yakni 221 triliun. Namun, ia tetap meminta partisipasi masyarakat untuk mengawal dana bansos agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Korupsi tersebut sebagai kecil dari alokasi bansos senilai 230 triliun, dan ini alokasi bansos sembako Jabodetabek. Ini sudah ditagih oleh KPK dan kami berharap ada dukungan partisipasi publik, ucapnya. Korupsi itu sangat berdampak buruk bagi negara kita. Banyak pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya, sedangkan masyarakatnya makin miskin. Dampaknya sangat buruk bagi negara, masyarakat, perekonomian masyarakat. Belum lagi di saat pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang tidak bisa berjualan, yang susah mencari nafkahnya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf jika ada tutur kata saya yang salah.